Sebanyak 200 warga yang tinggal di perumahan subsidi Punsae di Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, menyampaikan keluh kesahnya kepada Menteri PKP Marwarar Sirait pada agenda sidak dan tinjauan di perumahan subsidi Punsae tersebut. Keluhan yang disampaikan warga ke Menteri PKP ini terkait belum diterimanya sertifikat rumah sejak 6 tahun lalu, meski telah melunasi pembayaran unit rumah, di mana sertifikat rumah warga ternyata masih ditahan oleh pihak perbankan, yaitu Bank BTN. Karena sertifikat ternyata diagunkan oleh pihak pengembang. 200 warga di perumahan subsidi Punsae ini juga mengeluhkan seringnya terjadi tanah longsor dan banjir. Total hingga kini sudah ada 10 rumah warga yang ambrol dan hilang karena terdampak longsor. Bahkan pengembang yang sebelumnya sempat berjanji akan memperbaiki rumah yang rusak, sekaligus memberikan sertifikat rumah, nyatanya sampai kini justru melarikan diri dari tanggung jawab. Terutama rumah subsidi. Tahun ini Presiden Prabowo sudah siapkan dengan DPR 220.000 rumah. Ini sangat menyakitkan kami. Di tengah semangat Pak Prabowo untuk memberikan perhatian kepada rakyatnya, kita menemukan yang seperti ini. Makanya saya minta Pak, tolong jaga rakyat Pak. Ya, Bapak Bupati jaga Pak. Izin kan di Bapak Pak. Betul kan Pak? Tolong diaudit kenapa bisa keluar izin di tempat yang kayak gini. Dan saya minta dihukum seberat-beratnya supaya jadi pelajaran siapapun, termasuk kalau ada pegawai dari perumahan yang terlibat. Bagaimana bank sama Tapera itu kan yang koordinasi dengan pengembang. Jangan asal-asalan ngasih kredit. Jangan asal-asalan. Nah, kalau ada tanggung jawabnya. Makanya saya bilang pilihlah pengembang yang tanggung jawab. Kan yang tahu Tapera sama bank. Masa rakyat kita dihadapkan sama begitu? Ini menunjukkan sistem harus diperbaiki. Kalau dibiarkan rakyat langsung berhadapan dengan pengembang tanpa negara hadir, kalau pengembangnya benar, kalau begini bagaimana? Jadi ini contoh bagaimana negara harus hadir memproteksi rakyatnya di depan, bukan monitor evaluasi di belakang. Udah kejadian dulu baru monef di depan. Jangan tell me. Sementara itu, Ketua RW 20 Perum Punsae Julianto Denis Saputra menjelaskan, warga di perumahan Punsae ini sebelumnya tergiur dengan harga rumah yang murah, sekaligus kenyamanan lingkungan. Dan pihak pengembang sebelumnya sempat mendapatkan penghargaan pengembang terbaik oleh Bank BTN. Dari total 477 unit terbangun, 200 diantaranya sudah gerbang huni. Dan kata pengembang itu air mau disalurkan ke pipa-pipa itu, tapi sampai selama ini tidak ada. Pengembang Bapak dulu, yang pertama Pak Ari, yang kedua Pak Prayit. Itu dua-duanya juga nggak ada kabar sama sekali? Tidak ada. Keamanan bersama kita pindahkan yang di bawah-bawah, rumah yang di bawah-bawah ini ke atas. Kita pindahkan ke atas. Ke atas itu berarti dipindahkan ke rumah siapa? Ke rumah orang. Warga. Nggak tahu punya siapa. Yang penting kosong, kita tinggalkan di situ. Sementara. Artinya seperti warga itu pengen, ini kan juga ada bermasalah dengan sertifikat. Sudah lunas tapi tidak keluar sertifikatnya. Oh, sertifikatnya belum ada? Belum ada, masih karena diagunkan sama pengembang ke BTN gitu. Kalau dan satu lagi warga minta ini ditalut dan pembuatan saluran air aja. Perum Punsae berharap dua masalah tersebut bisa diselesaikan oleh Menteri Sirait. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kami di studio telah terhubung langsung dengan reporter kami di lapangan, Hesti Imaniar, yang akan melaporkan kondisi di perumahan subsidi Punsae yang ada di Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Baik, Hesti, silahkan laporannya. Pemirsa Lingkar TV, dimanapun Anda berada, saat ini saya Hesti Imaniar sudah berada di depan salah satu perumahan subsidi yang ada di wilayah Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, di mana perumahan ini bernama Perumahan Ungaran Asri Regensi atau masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan nama Perumahan Punsae. Di mana di sini bisa kami informasikan bahwa total ada 477 unit yang sudah terbangun sejak tahun 2018 yang lalu, dan total ada 200 kakak atau 200 warga yang sudah tinggal di pemukiman ini sejak beberapa tahun yang lalu. Dan bisa kami sampaikan bahwa memang hari ini tadi
Menteri Perumahan dan juga Kawasan Permukiman atau Menteri PKP, yaitu Bapak Muarar Sirait, baru saja selesai melakukan sidak dan juga tinjauan langsung di perumahan Punsai ini, yaitu salah satu perumahan subsidi yang ada di wilayah Kabupaten Semarang, di mana beliau mengaku sangat prihatin dengan kondisi yang ada di perumahan subsidi Punsai ini, di mana jika tampak depan memang perumahan Punsai ini seperti perumahan pada umumnya di wilayah yang lainnya. Tapi jika Anda berjalan-jalan di bagian belakang atau di blok paling belakang, ini sangat memprihatinkan karena memang kondisi lingkungannya selain jalanannya yang sangat curam sehingga sangat membahayakan warga masyarakat yang tinggal di sana, juga kondisinya rawan sekali terjadi bencana alam banjir dan juga tanah longsor di saat musim hujan tiba di perumahan Punsai ini. Dan akibatnya banyak sekali warga yang mengeluhkan soal keamanan dan juga keselamatan warga di Punsai ini kepada Menteri PKP, yaitu Bapak Sirait, yang pada saat tinjauan didampingi oleh Bupati Semarang, yaitu Bapak Ngesti Nugraha, dan juga jajaran Forkompimda yang lainnya, termasuk ada Ibu Kapolres, dan juga tadi hadir secara langsung menyaksikan tinjauan yang dilakukan oleh Menteri PKP kita ini. Dan bisa dilaporkan juga bahwa memang warga tadi banyak sekali menyampaikan banyak hal kepada Bapak Sirait, namun ada dua hal penting yang di-highlight dalam tinjauan yang dilakukan oleh Menteri PKP ini, yaitu salah satunya soal warga yang sampai saat ini belum menerima sertifikat usai melakukan pelunasan proses pembayaran jual beli unit rumah yang ada di perumahan Punsai ini. Kemudian juga lingkungan yang rawan sekali terjadi tanah longsor sehingga membahayakan keselamatan warga yang tinggal khususnya di bagian blok belakang yang ada di perumahan subsidi Punsai ini. Karena memang warga sendiri mengaku merasa tertipu dengan pihak pengembang sebelumnya. Ada dua orang yang saat ini memang bisa dikatakan melarikan diri atau lari dari tanggung jawab terhadap warga yang sudah membeli unit rumah di perumahan Punsai ini, yaitu memang dijanjikan dulu perumahan ini menjual dengan kondisi lingkungan yang asri. Karena memang kalau kita bisa saksikan bersama-sama pemirsa, masih banyak pohon-pohon yang tumbuh di sekitar lingkungan Punsai ini, termasuknya di bagian belakang. Juga banyak sekali hutan yang masih asri yang masih ada di wilayah Kecamatan Ungaran Timur ini. Dan selain itu juga pihak pengembang menjanjikan kepada warga khususnya yang membeli unit di blok bagian paling belakang untuk melakukan pentalutan atau menalut beberapa meter lahan yang memang berbatasan dengan jurang. Dan memang dijanjikan juga bahwasannya memang di lahan yang berdekatan dengan jurang tersebut juga akan dibangun kembali perumahan subsidi yang tahap 2 atau memang masih bernama perumahan Punsai, sehingga banyak masyarakat yang merasa tergiur untuk membeli unit rumah di perumahan Punsai ini karena memang ini merupakan perumahan subsidi sehingga harganya memang cukup terjangkau dibandingkan dengan perumahan-perumahan yang non subsidi lainnya. Kemudian di sini juga disediakan pembayaran KPR dengan jangka waktu 15 tahun sampai dengan 20 tahun. Tentu hal ini sangat meringankan warga karena hal ini yang artinya menjadi iming-iming bagi warga mau membeli unit di perumahan Punsai ini. Dan hal itu juga disampaikan oleh Ketua RW 20 yang ada di perumahan Punsai ini, yaitu Bapak Julianto, di mana memang dulunya pihak pengembang menjanjikan banyak hal kepada warga yang hendak membeli unit rumah di perumahan Punsai ini. Namun beriring berjalannya waktu, hal ini tidak dilakukan oleh pengembang di perumahan Punsai ini. Bahkan beberapa warga yang sudah melakukan pembayaran secara lunas sampai saat ini di tahun 2025 belum juga menerima sertifikat unit rumah yang mereka beli. Kemudian juga banyak beberapa rumah warga yang memang posisinya paling ujung di blok paling bawah ini juga hilang karena imbas dari terjadinya tanah longsor di perumahan Punsai ini. Dan memang perumahan Punsai ini terkenal dengan informasi tanah longsor ketika musim hujan tiba di perumahan ini. Oleh karenanya memang hal ini ditegaskan oleh
Bapak Sirait atau Menteri PKP, hal ini harus diusut dengan tuntas meski dengan diselesaikan dengan jalur hukum, karena dua pihak pengembang melarikan diri dan tidak bertanggung jawab atas warga yang tinggal di perumahan Punsai ini, baik itu dari segi keselamatannya dan juga dari segi keabsahan rumah yang dibeli oleh warga, karena sampai saat ini sertifikat belum juga diserahkan. Kemudian juga Menteri PKP ini menegaskan kepada pihak perbankan milik pemerintah dan juga Tapera yang tadi juga hadir di tinjauan langsung oleh Menteri PKP ini, bahwa memang kedepannya evaluasinya adalah baik Tapera dan juga perbankan milik pemerintah ini tidak tergiur dengan iming-iming dari pihak pengembang, dan juga dipastikan memilih pengembang yang memang bertanggung jawab dan memiliki tanggung jawab yang dikenal luas di wilayah masing-masing, termasuknya di Kabupaten Semarang, sehingga tidak akan merugikan warga masyarakat yang membeli unit rumah, termasuknya di perumahan Punsai ini, karena memang warga yang sudah melunasi pembayaran pembelian unit rumah belum menerima sertifikat, karena sertifikat tersebut masih disita oleh pihak perbankan milik pemerintah, yaitu Bank BTN, karena memang menjadi jaminan oleh pihak pengembang. Dan ini tentunya harus melibatkan banyak pihak untuk menyelesaikan masalah yang dialami warga di perumahan Punsai ini, termasuknya juga masalah lingkungan yang nantinya juga akan dilakukan berbagai upaya-upaya baik dari pemerintah Kabupaten Semarang sendiri melalui Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kabupaten Semarang, dan juga dibantu oleh pihak dari Kementerian PKP atau Kementerian Perumahan dan juga Kawasan Permukiman yang tadi sudah melakukan secara langsung tinjauan lingkungan yang ada di perumahan subsidi Punsai ini. Kemudian di ranah hukum tadi juga jajaran Polres Semarang sudah hadir langsung di perumahan Punsai ini untuk mendengarkan kesaksian dari banyak warga, sehingga nantinya proses hukum ini akan tetap berjalan, sehingga warga di sini akan menemui titik terang baik itu mengenai sertifikat kepemilikan rumah dan juga mengenai kondisi lingkungan yang ada di sekitar perumahan Punsai ini yang merupakan perumahan subsidi bagi warga masyarakat. Dan tentunya hal ini akan terus dipantau oleh pihak Kementerian PKP sendiri dan juga pemerintah Kabupaten Semarang untuk penyelesaiannya, sehingga tuntutan warga bisa segera dilakukan, segera diselesaikan. Dengan begitu warga yang tinggal di perumahan Punsai ini bisa mendapatkan sepenuhnya hak-hak mereka ketika mereka memilih untuk membeli unit perumahan di perumahan subsidi Punsai ini. Dan itu pemirsa yang bisa kami sampaikan dari Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Dan saat ini kita kembali lagi ke studio. Baik, terima kasih Hesti atas laporannya. Selamat bertugas kembali.